Kemurahan Allah begitu luar biasa dalam hidup kita orang beriman. Kita semua sebagai umat gembalaan Allah patut menikmati sukacita, kebahagiaan, kegembiraan dengannya atas berkat kasih karunia anugerahnya yang begitu menakjubkan dalam hidup umatnya. Baiklah saudara-saudaraku, penonton yang berbahagia, kita semua boleh menerima berkat Tuhan, berkat kesehatan, kepintaran, kecerdasan, dan banyak rezeki yang boleh kita miliki dalam hidup ini. Marilah umat Tuhan, kita menyaksikan atau menonton channel Air Kehidupan dari saya, Pendeta Stephen Bons Manengke. Dan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dengan mengikuti program menjabarkan trilogi pembangunan jemaat MTPJ Sinode Gemim. Mari kita satu dalam doa. Di hari pengucapan syukur ini Tuhan, kami umat-Mu boleh kiranya merefleksikan peristiwa yang menggembirakan, mensukacitakan iman kami sebagai orang percaya. Dalam ketaatan dan kesetiaan kami rindu untuk belajar memahami firman-Mu, firman yang akan menuntun jalan hidup kami sebagai umat-Mu Tuhan. Tuangi kami dengan Roh Kudus-Mu dan berfirmanlah Engkau, ya Bapa di sorga. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Marilah umat Tuhan, kita membaca Alkitab di dalam Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus,
dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan firman kita saat ini ialah gereja pemegang kunci kerajaan sorga. Shalom. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Selamat berpengucapan syukur. Injil Matius banyak menceritakan tentang kehidupan pelayanan dan pengajaran Yesus Kristus di dunia ini. Dan sepertinya bacaan kita Matius 16 ayat 13 hingga 20 berisi percakapan rileks antara Yesus dan murid-muridnya. Beranjak dari pertanyaan, siapakah Yesus sesungguhnya? Jawaban yang diungkap oleh para murid begitu bervariasi. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau seorang nabi. Hal ini memberikan satu gambaran bahwa dalam pikiran, dalam benak para murid, Yesus sang guru agung mereka sama halnya dengan para nabi yang ditugaskan oleh Allah menjadi penyambung lidah Allah yang seringkali menegur, menasihati, membimbing, bahkan menerapkan murkanya bagi umat gembalaan Allah, yaitu Israel. Saudara-saudaraku yang setia melayani Tuhan Yesus Kristus, Simon Petrus yang adalah sosok pribadi yang begitu kokoh mengungkapkan atau membahasakan siapa Yesus sesungguhnya, jati diri Yesus sebagai anak Allah yang datang ke dunia ini. Ungkapan Petrus jelas dan tegas. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 16. Dari perkataan Petrus ada feedback, ada ungkapan balik dari Yesus yang dipertegas dalam ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Pengakuan Petrus terhadap Yesus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang menyatakan kelahiran Yesus sebagai anak, sebagai Allah,
yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena itu, hikmat surgawi yang telah nyatakan kepada kita bahwa dengan menerima Injil Kristus membawa kita pada kelepasan, dan bagi yang tidak menerimanya akan tetap terikat dalam kuasa dosa. Itulah sebabnya Yesus Kristus itu tidak hanya sekedar nama untuk dipuja dan disembah, tetapi Allah yang hidup, yang datang membawa keselamatan bagi kehidupan umat manusia. Tinggal siapa yang percaya padanya akan beroleh selamat itu sendiri. Nama Yesus adalah pribadi yang hidup, yang membawa kelepasan bagi kehidupan kita, umat manusia. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, peristiwa Kaisaria Filipi merupakan momentum pengenalan akan keilahian Yesus Kristus dalam kedekatannya dengan murid-muridnya. Pengenalan Petrus terhadap Yesus, sang guru agungnya, berisi bahwa Petrus yang selalu responsif, selalu memberikan pernyataan yang begitu menarik akan pengenalan hidupnya bersama Kristus. Hal ini merupakan suatu pernyataan bahwa lewat kehadiran Kristus, saudara-saudara dan saya sebagai gereja secara otomatis terselamatkan akan masuk surga nanti. Pengenalan Petrus akan Kristus bersifat pribadi, bukan sekedar kata orang atau menyaksikan perbuatannya bagi orang lain. Namun sesungguhnya Yesus Kristus menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan ingin tahu saja atau apa orang bilang, tetapi pengakuan yang terlahir dari lubuk hati terdalam atas hubungan pribadi saudara, saya, kita dengan Dia. Pengakuan Petrus teruji bersama Yesus dalam kedekatan mereka sebagai rabi, sebagai guru agung mereka. Petrus pernah menyangkal Yesus. Ternyata pemahamannya tentang Mesias yang menderita, karena harus menderita, masih harus diluruskan, harus dibentuk kembali akan kebenaran ilahi Allah bagi dirinya. Sesudah kebangkitan Yesus, Petrus memperoleh kesempatan dibentuk dan dibaharui. Petrus menyerahkan hatinya untuk dipulihkan dalam proses mengenal Yesus yang sungguh-sungguh. Tetapi bahasa firman menegaskan Yesus membutuhkan jawaban yang pasti, yang tegas dari murid-muridnya.
Karena ini menyangkut keimanan, ketaatan mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita mengimani Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa, makanya andalkanlah kuasa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jika pengakuan kita adalah pengakuan karena pengenalan yang sungguh kepada Kristus, dan iman kita harus hidup bertumbuh terus dalam Kristus sendiri, maka anugerah dan berkat-berkat Allah akan dinyatakan bagi kita. Sebab anugerah Allah betul-betul nyata dalam pengakuan iman tentang identitas dan entitas Yesus Kristus dalam hidup saudara-saudara dan saya tentunya. Karena itu, dalam kita melaksanakan pesta pengucapan syukur, bukan pesta pora, bukan hambur-hamburkan keuangan, tapi hidup hemat. Karena masa kini adalah masa yang agak sulit. Kalau tidak berhemat, maka cadangan keuangan kita akan habis. Marilah kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan Kristus, Sang Pemilik hidup kita, orang percaya. Kita mengekspresikan hidup yang bersukacita, bergembira, dan mensyukuri atas pemberian Tuhan dalam hidup ini. Tuhan suka kasih banyak, tinggal bagaimana kita memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Semua yang kita miliki semata-mata karena kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kita sebagai umat pilihan Allah, umat gembalaan Allah. Dan hendaknya kita semua sebagai umat manusia yang selalu diperlengkapi hidup benar di dalam Dia, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat berpengucapan syukur tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gratia. Amin. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur dari kami Tuhan dalam rangka merayakan perayaan ucapan syukur segenap umat Tuhan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, dan lebih khusus lagi kami yang tinggal di kota Tomohon. Perlengkapi kami terus Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dan tuntun dan arahkan kami untuk semakin mau memahami firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Amin. Penonton yang setia menonton channel Air Kehidupan dari saya, Pendeta Stefan Bons Menengkei, jangan lupa penonton sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara mensubscribe, memberikan like, share, dan komentar-komentar. Terima kasih ya sobat-sobatku yang baik dan setia.
Sekarang kita semua akan tetap menjadi berkat dalam kehidupan kita yang hidup sejahtera, damai, dan tetap tenang dalam kehidupan di dunia ini. Sola Gratia. Pakatuan wo pakalawiran. Tabea waya. God bless.